Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bertemu lagi di channel YouTube Pak Bara. Apa kabar adik-adik? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini Pak Bara akan bersama kalian dalam pembelajaran tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar yang semangat ya. Nah, di dalam masa pandemi ini, Pak Bara selalu mengingatkan untuk kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa juga 3M. M yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tentunya semakin meningkat rasa nasionalisme kita dan semakin bersemangat. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai, checking dulu yuk. Kita akan melakukan tebak gambar menjadi kata. Ini sudah sering kalian lakukan di dalam game Android ya. Gambar yang pertama, kita countdown 20 detik. Apa adik-adik? Silahkan jawab ya di rumah. Jawabannya adalah daun bayam. Asik adik-adik. Gambar kedua ya. Ini masih di dalam level 1, tebak gambar menjadi kata. Sarung bantal. Mudah sekali, tentu kalian sudah banyak yang menjawabnya kan? Gambar yang ketiga adik-adik masih di dalam level 1. Gambar yang berikutnya, apa ini adik-adik?
mulai hitung mundur. Ya, tangan kesemutan. Gambar berikutnya. Jawabannya adalah petenis handal. Selanjutnya adik-adik, mudah sekali nih. Iya, minum jamu. Selanjutnya gambar yang terakhir adik-adik. Ada yang sudah tahu? Jika kalian sudah tahu dan ingin mencocokkan jawabannya, tunggu video Bapak berikutnya. Baik adik-adik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu memberi masukan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan suara yang jelas. Yang berikutnya adalah diharapkan nanti kalian mampu memasangkan pernyataan masukan penyelesaian masalah sederhana dan permasalahannya dengan tepat. Yang berikutnya adalah diharapkan kalian mampu menentukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan yang benar. Selanjutnya adalah diharapkan kalian mampu menentukan bentuk-bentuk dan manfaat istirahat dengan benar. Mari adik-adik, sebelum pembelajaran, ada baiknya kita mengingat pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Saran yang disampaikan tentu saja harus bersifat positif. Saran berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, memberi saran itu menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang. Nah, adik-adik, apa ciri kalimat saran itu? Ya, baik, Pak Guru akan jelaskan. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti berikut ini. Sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Mari kita mencoba memberikan contoh kalimat saran. Yang pertama, bagaimanapun sibuknya kamu, sebaiknya kamu tetap memperhatikan kesehatanmu. Itu adalah saran yang pertama. Saran yang kedua, seharusnya kamu sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Berikutnya, ada baiknya kita belajar untuk mencuci piring sendiri setelah makan.
supaya ibu tidak repot. Yang berikutnya, daripada kita main game terus, lebih baik kita menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas sekolah. Yang selanjutnya adalah kita semestinya mendengarkan pendapat dia dulu. Jangan terburu-buru memotong perkataannya. Adik-adik, itulah tadi contoh kalimat saran dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Baik adik-adik, kita akan mencoba memberikan saran dari sebuah masalah. Memberikan saran dari masalah. Masalah yang pertama adalah ibu selalu mengingatkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Tigor merasa itu tidak penting. Ini adalah contohnya. Saranku, sebaiknya Tigor mencuci tangan sebelum makan agar tidak sakit perut. Masalah yang kedua, Puput tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah. Setelah upacara, badan Puput lemas. Contoh sarannya adalah, ada baiknya Puput sarapan dulu sebelum berangkat sekolah agar badan Puput tidak lemas. Yang selanjutnya, Karin langsung bermain setelah makan. Ibunya mencuci piring. Ya, contoh saran buat Karin adalah semestinya Karin mencuci piring setelah makan untuk meringankan pekerjaan ibu. Nah, adik-adik, di rumah kalian coba memberikan saran dari permasalahan berikut ini. Permasalahan pertama, ibuku menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Beri saran ya. Yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Masalah yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, dari 3 masalah tadi, kalian di rumah mencoba untuk memberikan kalimat saran. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, tadi kita lihat dalam materi, memberi saran adalah wujud kasih sayang. Apakah kamu tahu wujud kasih sayang yang diberikan orang tuamu di rumah? Banyak sekali ya. Dengan memberikan kita pakaian, memberikan kita tempat tinggal yang layak, memberikan kita makanan yang layak, adalah wujud dari kasih sayang. Selanjutnya adik-adik, hak dan kewajiban berkaitan dengan makanan. Ada cerita ini adik-adik. Setiap malam, Puput dan keluarga makan malam bersama. Puput berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, sebagai anak-anak, kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah hak adalah sesuatu yang kita terima dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan.
Nah, adik-adik tentunya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dalam mengonsumsi makanan haruslah berbanding lurus dengan kewajiban pemenuhan. Kewajiban terkait dengan makanan. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan lagi. Setiap malam hari, keluarga Nisa selalu makan bersama. Nisa bersyukur dan bahagia. Selalu mengingatkan kepada anaknya tentang hak dan kewajiban berkaitan dengan makanan. Ayo kita bantu Nisa membedakan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Ada 10 ini adik-adik. Kita bantu Nisa ya. Yang pertama, mendapatkan sarapan sebelum sekolah. Yang kedua, mendapatkan makanan bergizi. Selanjutnya, mendapat air minum yang bersih. Berikutnya, bersyukur atas makanan dan minuman yang ada. Yang nomor 6, mengambil makanan secukupnya. Berikutnya, memilih makanan yang sehat, lalu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Berikutnya, mencuci tangan sebelum makan. Yang terakhir adalah tidak bersikap mubadzir atau membuang-buang makanan. Kita sudah mengelompokkan hak dan kewajiban berkaitan dengan makanan dari bacaan yang tadi. Hak tentang makanan adalah yang pertama, mendapatkan sarapan sebelum sekolah. Itu hak kita di rumah ya. Mendapatkan makanan yang bergizi. Selanjutnya, mendapat air minum yang bersih. Nah, dibalik, setelah kita mendapatkan hak, kita juga harus mengerjakan kewajiban. Kewajiban kita berkaitan dengan makanan yaitu mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, bersyukur atas makanan dan minuman yang ada, mengambil makanan secukupnya, memilih makanan yang sehat, menghabiskan makanan yang sudah diambil, dan tidak membuang-buang makanan. Itulah tadi contoh hak dan kewajiban berkaitan dengan makanan. Nah, adik-adik, ada bacaan lagi. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa istirahat itu penting? Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Lalu, bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Adik-adik, ketika kita tidak tidur pada malam hari, apa rasanya di badan kita? Lemas, letih, lesu seharian ya. Tidak bisa berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Lalu bagaimana rasanya jika tidur kita nyenyak? Ketika kita bangun pagi, badan terasa lebih segar, fresh. Nah, berikutnya adalah materi tentang manfaat istirahat adik-adik. Bapak telah menyiapkan video untuk kalian saksikan. Tentu saja dengan melihat video kalian juga harus mencatat hal-hal yang penting di dalamnya. Mari adik-adik kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak,
Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada Mari adik-adik kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di pertemuan ini kita telah sampai pada materi yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Lalu subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, dan materinya adalah tentang kegiatan istirahat. Baik anak-anak, tentang materi kegiatan istirahat ini apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum itu anak-anak harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti bisa menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak bisa menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak nanti bisa menyebutkan 3 manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan ya. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menceritakan pengalamannya tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak. Mari kita mulai belajar kita ya tentang kegiatan istirahat ini. Apa saja istirahat yang dimaksudkan ya? Nah, yang pertama adalah kita akan belajar tentang istirahat siang. Anak-anak, sebelum Pak Guru jelaskan tentang istirahat siang ini, coba anak-anak sebutkan tugas anak-anak atau kewajiban anak-anak di rumah. Apa saja? Apakah membantu ibu menyapu atau kemudian mencuci pakaian atau yang lainnya? Nah, di sini Pak Guru ada contoh salah satu anak di sini yaitu Siti. Dia memiliki tugas setiap hari yaitu untuk menjemur dan mengambil pakaian ya. Nah, anak-anak, Siti ini setiap hari wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Kemudian setelah membantu ibu, Siti beristirahat. Istirahat ini adalah hak setiap orang loh. Nah, anak-anak, ada banyak cara beristirahat loh. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai seperti ini, atau juga bisa dengan cara menyegarkan diri seperti ini ya. Bermain di taman menyegarkan diri, riang gembira, itu juga salah satu bentuk istirahat. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar tubuh kita menjadi tenang ya. Nah, anak-anak, kemudian Siti tadi beristirahat dengan tidur. Tidur siang ini dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga bisa menyehatkan badan, dan tidur siang juga dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang ini, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Gitu anak-anak tentang istirahat siang. Nah, selanjutnya tentang manfaat istirahat ini apa saja ya. Jadi anak-anak telah belajar istirahat tadi, manfaatnya 1, tubuh akan bisa menjadi lebih segar ya. Kemudian tentunya tubuh badan kita menjadi lebih sehat. Dan tubuh juga tidak mudah lelah, tidak mudah capek, semangat beraktivitas, kemudian wajah juga akan terlihat lebih cerah. Lalu tentu anak-anak tidak akan mudah mengantuk. Itulah manfaat istirahat anak-anak. Jadi
Apakah anak-anak rutin beristirahat ketika siang hari? Pastikan anak-anak tidak lupa untuk beristirahat ya dalam segala aktivitas sehari-hari agar anak-anak mendapatkan kondisi yang segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah cerah, dan tidak mengantuk. Begitu anak-anak untuk manfaat istirahat. Mudah-mudahan dari materi tentang istirahat ini, anak-anak bisa benar-benar melakukan kegiatan istirahat ini atau memanfaatkan waktu untuk istirahat dengan baik. Jadi saatnya istirahat bukan bermain ya. Begitu anak-anak, ternyata sangat penting sekali kegiatan atau aktivitas istirahat ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak. Yang pertama, coba sebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, sebutkan manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, coba anak-anak ceritakan bentuk aktivitas istirahat yang anak-anak lakukan di rumah. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan video tersebut, tentu saja kalian sudah mencatat beberapa hal yang ada dalam video. Video tersebut bercerita tentang manfaat istirahat. Bahwasannya istirahat itu termasuk kewajiban, karena istirahat sangat penting bagi tubuh. Kita wajib untuk menjaga tubuh kita. Di antara bentuk-bentuk istirahat yaitu tidur, bersantai, dan menyegarkan diri. Tujuannya adalah agar tubuh kita menjadi tenang. Manfaat yang diperoleh tubuh setelah istirahat adalah tubuh menjadi segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah menjadi cerah, dan tidak mengantuk. Nah, adik-adik, setelah kita belajar, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita menyimpulkan dahulu. Tadi kita telah belajar tentang materi kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat, anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Saran yang disampaikan tentu saja harus bersifat positif. Saran berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk. Lalu, memberikan saran itu juga menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang. Kita tadi juga telah belajar tentang ciri-ciri kalimat saran. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti berikut ini. Sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Kita tadi juga telah membedakan apa itu hak dan kewajiban berkaitan dengan makanan. Kita juga telah mengelompokkan di sana ada hak tentang makanan dan kewajiban berkaitan dengan makanan. Di antara hak tentang makanan adalah mendapatkan sarapan sebelum sekolah, mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan air minum yang bersih. Lalu kewajiban kita setelah mendapatkan hak tentang makanan adalah kita juga harus mencuci tangan sebelum makan, tidak lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Kita harus bersyukur atas makanan dan minuman yang ada, mengambil makanan secukupnya, memilih makanan yang sehat,
menghabiskan makanan yang sudah diambil, dan tidak bersikap mubazir atau membuang-buang makanan. Kita tadi juga telah menyaksikan video tentang manfaat istirahat. Bentuk-bentuk istirahat diantaranya tidur, bersantai, menyegarkan diri. Kita telah menyimpulkan isi video tadi, diantaranya istirahat termasuk kewajiban, karena istirahat itu sangat penting bagi tubuh, dan kita wajib untuk menjaga tubuh kita. Lalu bentuk-bentuk istirahat diantaranya adalah tidur, bersantai, menyegarkan diri. Tujuannya adalah agar tubuh kita menjadi tenang. Manfaat yang kita peroleh setelah istirahat adalah badan kita menjadi lebih segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah menjadi cerah, dan tidak mengantuk. Adik-adik, sebelum kita akhiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan 3M. M yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih kalian telah bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Jumpa lagi di video Pak Bara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.